Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap! Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah short movie horror action zombie berjudul Zomblies yang rilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang misi pasukan khusus penjaga zona karantina untuk menyelamatkan pasukan sebelumnya yang terjebak di dalam saat melakukan misi mengungkapkan kebenaran tentang jenis baru zombie menakutkan di balik tembok yang sangat tinggi tersebut. Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Pada suatu hari di dalam tembok karantina, seorang anggota pasukan khusus bernama Bevan berlari berteriak memanggil rekannya sembari menghabisi zombie-zombie yang mengejar. Sedangkan sang rekan yang bernama Porosa justru kabur dan terlihat panik. Tidak jauh dari situ, Bevan mendapati satu rekannya lagi bernama Rodik yang terluka akibat serangan zombie. Awalnya Bevan berusaha menolong Rodik, namun lantaran luka yang terlalu parah, terlebih Rodik yang sudah menunjukkan gejala, maka terpaksa Bevan pergi meninggalkan dia. Benar saja, sejurus kemudian Rodik berubah menjadi zombie dan langsung mengejar serta menghabisi Bevan dengan sangat ganas. Di sudut lain, seorang anggota lagi bernama Horn juga dengan panik melakukan panggilan untuk evakuasi karena mendapatkan serangan zombie yang datang dari berbagai arah. Maju 12 jam kemudian di fasilitas penelitian Birkin, di mana terlihat seorang wanita bernama Anne Provis dan Jenderal Frank Marshall yang mendengarkan panggilan darurat dari Horn tadi. Selanjutnya, Frank memerintahkan seorang anak buahnya untuk mempersiapkan tim mereka masuk ke tembok karantina. Namun Anne mengatakan hal tersebut tidak perlu dilakukan karena dia sudah mengirimkan pasukan khusus 20 menit yang lalu. Lantas Anne mendatangi ruang kontrol untuk mengetahui perkembangan dari tim yang dia kirim, di mana terlihat 6 titik berwarna hijau yang bergerak memasuki zona karantina. Beralih ke 15 mil arah barat dari tembok, terlihat 6 orang anggota pasukan khusus muncul dari dalam sungai. Tim ini terdiri dari Jack sebagai pemimpin, Drew yang merupakan saintis, Nickel seorang marksman, Bear yang merupakan pelacak, Bull sebagai ahli komputer, dan Walker spesialis senjata mesin. Lalu mereka pun memasuki hutan, sampai tiba-tiba Bull menemukan sebuah kerangka. Melihat itu, Drew mulai melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan, Drew berasumsi tubuh itu milik seorang anak berjenis kelamin perempuan dan telah dimakan beberapa hari yang lalu. Mendengarnya, Jack pun menanyakan bagaimana seorang anak bisa masuk ke kawasan terlarang itu. Alhasil setelah membelah batok kerangka tersebut, Drew berkata gadis ini sudah berada di sana sejak daerah itu dikarantina. Sesaat kemudian Jack melihat sekelebat bayangan berlari di belakangnya, namun menghilang di antara pepohonan. Lalu datanglah satu zombie yang berjalan terseok-seok ke arah mereka. Tapi manakala Bull akan menghabisi sang zombie, Jack segera mencegah. Lalu secara mengejutkan satu zombie menerkam zombie tadi, sehingga secara refleks Bull menghabisi zombie tersebut. Bersamaan dengan itu, zombie lain datang dari berbagai arah. Tapi merasa kesulitan menghadapi para zombie di tempat tertutup ini, maka Jack memerintahkan mereka pergi ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian dari atas bebatuan mereka baru bisa menghabisi zombie-zombie tersebut. Di sini Drew berkata mereka saling memakan karena telah kehabisan makanan. Dan hal ini memperjelas penyebab zombie yang mereka temukan dalam bentuk rangka tadi. Bull juga menunjukkan lokasi panggilan terakhir dari tim yang akan mereka cari. Oleh karenanya, Jack memerintahkan Bull untuk memastikan komunikasi mereka tetap lancar dengan pangkalan, sedangkan yang lain akan segera ke lokasi dan kembali dalam 40 menit. Mendengar perintah tersebut, Drew menolak lantaran telah melihat zombie-zombie yang begitu agresif dan tentu saja bisa membahayakan keselamatan mereka juga, sehingga menyarankan untuk meminta penjemputan dan membatalkan misi. Sialnya, bersamaan dengan itu Bull memberitahu bahwa radio mereka rusak. Alhasil Jack mengatakan dalam 10 tahun mereka tidak pernah meninggalkan siapapun di dalam tembok karantina, sehingga apapun yang terjadi mereka tetap akan mencari tim sebelumnya tersebut. Beralih pada Anne yang tengah mendengarkan rekaman dari Horn. Di sana terdengar Horn yang mengatakan bahwa dia tidak terinfeksi, namun melihat adanya perubahan aneh terhadap para zombie. Sesaat kemudian, satu operator bernama Burke datang memberitahu bahwa mereka kehilangan kontak dengan tim Jack di daerah yang telah di blacklist. Mendengar itu, Anne memerintahkan Burke untuk terus mencoba menghubungi mereka. Kembali pada tim Jack. Dalam perjalanan, ternyata para zombie terus berdatangan sehingga tembak-tembakan dan kejar-mengejar tidak bisa dihindari.
Ketika meniti sebuah pohon tumbang, Jack sempat terpleset. Sial, masih ada satu zombie yang juga menaiki pohon itu dan berniat menyerangnya. Namun dengan cepat dia habisi. Dari situ mereka kembali berlari melanjutkan perjalanan. Sementara itu di ruang kontrol, Burke memberitahu bahwa tim Jack berhenti pada sebuah kompleks bangunan. Tidak berselang lama Jenderal Frank datang dan tiba-tiba dengan emosi mengatakan kepada Anne bahwa dia tidak bisa begitu saja mengirimkan pasukan tanpa sepengetahuannya. Terlebih hanya untuk mencari orang-orang yang mungkin saja sudah mati. Tapi Anne meminta waktu agar timnya menyelesaikan misi karena dia juga membutuhkan sampel dari para zombie yang telah mengalami perubahan tersebut. Mendengarnya, sang jenderal memberikan waktu 20 menit agar tim Jack menyelesaikan misi atau mereka akan dimusnahkan dalam tembok tersebut. Kembali ke dalam zona karantina. Pada sebuah kompleks bangunan, Bull mengatakan mereka sudah sampai di lokasi panggilan terakhir. Oleh sebab itu, Jack meminta mereka siaga. Dan tiba-tiba satu zombie muncul mengejutkan Nickel, tapi dengan cepat diberondong oleh Walker. Kemudian Drew pun mengambil sampel darah sang zombie. Sial, ketika maskernya dibuka, secara mengejutkan zombie itu kembali bangkit dan memuntahkan darah ke wajah Drew. Melihat itu, mereka segera menarik dan membersihkan wajah Drew. Sesaat kemudian, Nickel tiba-tiba melihat seseorang yang bergerak-gerak dari bawah tumpukan zombie. Setelah mereka memastikan orang tersebut tidak terinfeksi, Bear menemukan kalung bertuliskan Porosa di leher orang tersebut. Sehingga mereka menyadari orang itu adalah salah satu anggota tim yang mereka cari. Ketika ditanyakan, Porosa berkata dia hanya tersisa seorang diri. Lalu tanpa diduga, Nickel menghabisi satu zombie yang berdiri di belakang Porosa dan mengajak mereka segera pergi. Sayang, bersamaan dengan itu berhamburanlah zombie-zombie lainnya ke arah mereka, sehingga tembak-tembakan dan kejar-mengejar kembali terjadi. Naas, Porosa sempat tergigit kendati akhirnya dia berhasil menghabisi zombie yang menggigitnya. Melihat para zombie memukbang zombie yang tumbang, mereka mengambil kesempatan itu untuk mencari tempat berlindung. Sayang, rupanya para zombie masih juga mengejar sehingga mereka harus kembali kabur. Namun begitu keluar, tiba-tiba seseorang menembak mereka. Lalu dari atas sebuah bangunan, seorang wanita berteriak. Melihat itu, Jack memintanya segera turun. Saat ditanyakan, wanita bernama Horn ini pun mengatakan hanya dia yang tersisa. Jawaban ini tentu saja membuat mereka bingung lantaran Porosa juga mengatakan hal yang sama. Mengetahui hal tersebut, sontak Horn menjadi emosi kepada Porosa. Melihat Horn yang berteriak-teriak, terpaksa Jack meminta dia untuk diam dan mengatakan tidak ada yang saling membunuh sampai mereka mencapai tembok pembatas. Sementara itu, Drew yang merasa dirinya telah terinfeksi menyerahkan semua amunisi kepada Nickel. Lalu tanpa diduga Drew menghabisi dirinya sendiri. Melihat hal ini, sontak membuat mereka semua terkejut. Di sudut lain, Porosa yang tergigit juga memperhatikan lukanya yang mulai terinfeksi. Menyadari hal tersebut, tanpa basa-basi Jack langsung menghabisi Porosa. Berikutnya, Jack memerintahkan mereka meninggalkan tempat tersebut karena kemungkinan sebentar lagi para zombie akan berdatangan. Lantas untuk menghindari zombie-zombie yang berjumlah banyak, Jack mengajak mereka memasuki bangunan yang menuju saluran bawah tanah. Di dalam, sembari memperhatikan gambar denah bangunan, Bear mengatakan mereka memiliki dua jalan keluar. Mendengar itu, Jack membagi mereka dalam dua kelompok untuk memeriksa kedua jalan keluar tersebut, sedangkan dia dan Walker berjaga di situ. Sementara yang lain mengeksplor, Jack menghubungi Anne melalui radio yang ada di sana. Jack mengatakan para zombie yang ada di zona tersebut sekarang sangat cepat. Bahkan Drew yang bertugas mengecek sampel juga mengakhiri hidupnya sendiri akibat terinfeksi dari darah zombie yang mengenai wajahnya. Sehingga sekarang mereka memutuskan untuk pulang dan akan menjelaskan semuanya di markas. Namun Anne berkata mereka harus tetap membawa sampel agar bisa mengetahui dengan pasti bagaimana virus tersebut menyebar. Dan meminta Jack untuk tetap berada di sana karena dia akan mengirimkan tim penjemput. Sesaat kemudian, Bear dan Horn datang dengan terengah-engah sembari mengatakan mereka harus bergegas. Mendengar itu, Jack memerintahkan mereka untuk bergerak ke arah yang satu lagi. Pada waktu yang sama di markas, melihat Anne yang frustasi, Jenderal Frank akhirnya mengambil alih. Di sini sang jenderal memerintahkan pihak militer untuk melakukan serangan udara ke koordinat yang akan dia berikan. Kembali ke zona karantina. Setelah menelusuri cukup jauh, ternyata mereka hanya sampai ke sebuah ruangan. Di sini Jack mengatakan mereka tidak akan dijemput, sementara sampel juga tidak mereka temukan. Mendengarnya, mereka pun menjadi frustasi memikirkan cara keluar dari tempat itu. Benar saja, sesaat kemudian terdengarlah suara jet tempur di atas bangunan.
Awalnya Horn merasa senang karena berpikir bantuan datang. Tapi Jack menjelaskan jika memang akan diselamatkan, seharusnya yang datang bukanlah jet tempur melainkan helikopter. Oleh karenanya, Jack mengajak mereka untuk berusaha sendiri agar bisa keluar sebelum ikut di ledakan. Naas baru saja keluar dari ruangan tadi, ternyata para zombie juga sudah menghadang sehingga mereka harus mencari jalan lainnya. Sial, tiba-tiba sebuah ledakan menjebol dinding bangunan. Dan manakala mereka keluar, para zombie pun berhamburan menyerang, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Setelah beberapa waktu, jet tempur kembali datang meledakkan tempat tersebut. Beberapa jam berlalu, Jack siuman dari antara reruntuhan bangunan. Oleh karenanya, dengan tenaga yang tersisa dia menyusuri lorong bangunan sembari menembaki zombie-zombie yang menghadang. Hingga pada suatu titik, dia juga harus memberondong zombie-zombie yang tergeletak memenuhi lantai. Setelah keluar dari lorong tadi, Jack menemukan sebuah sepeda motor. Sial, dia juga masih harus menghindari para zombie yang ada di ruangan itu. Hingga akhirnya berhasil keluar kendati masih dikejar oleh zombie-zombie tersebut. Sementara itu, ternyata Bull, Horn, dan Nickel yang selamat dari ledakan juga sudah hampir mencapai tembok pembatas. Namun mereka juga dikejar oleh zombie yang sangat banyak. Beruntung, senjata otomatis yang ada di atas tembok bisa mendeteksi zombie-zombie tersebut sehingga membantu mereka. Namun sayang, dari ruang kontrol, Jenderal Frank justru memerintahkan operatornya untuk mengubah perintah senjata otomatis agar mengeliminasi setiap target yang terlihat. Alhasil Bull tertembak. Menyadari hal itu, Nickel memerintahkan Horn untuk berlindung. Naas dia sendiri porak-poranda. Sialnya, Bull yang masih berusaha menghentikan para zombie akhirnya hancur diserang senjata otomatis tadi. Sementara Horn masih bisa selamat lantaran senjata otomatis tersebut menyerang zombie-zombie yang mengejarnya. Sedangkan Jack yang datang akhirnya meledak bersama sepeda motornya, tapi masih selamat. Melihat para zombie yang berusaha meraih Horn, maka dengan tenaga yang tersisa Jack menyingkirkan zombie-zombie itu dan mendorong Horn ke atas. Namun dia sendiri harus rela dimukbang oleh zombie-zombie yang datang. Dari situ, Horn kembali berusaha memanjat di mana terlihat senjata otomatis masih terus menembaki para zombie. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.